Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alvin Hidayatullah Al-Asy'ari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit terkait NDP, nilai-nilai dasar perjuangan HMI. Jadi sejarah perumusan NDP ataupun nilai-nilai dasar perjuangan HMI itu sendiri tak lepas dari yang namanya dinamika politik dan sosial. Begitupun juga dengan berdirinya HMI atas respon terhadap situasi dan kondisi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan yang mengalami kecarut-marutan kala itu. Maka mahasiswa yang tergabung dalam HMI merasa perlu untuk memiliki suatu landasan fondasi ideologis sebagai alternatif dalam rangka agar bisa tetap efektif dan signifikan dalam berkontribusi terhadap bangsa agar bangsa menjadi lebih baik, berkembang, maju. Maka dari itu berbicara mengenai NDP, nilai dasar perjuangan HMI, tak luput dari mengenai konseptor penggagas. Siapa sih penggagas dari NDP itu sendiri? Nah, penggagas dari NDP itu sendiri adalah Nur Khalis Majid atau yang kerap kali dikenal sebagai Cak Nur. Cak Nur kala itu mengawal perjalanannya ke berbagai macam negara, ke Amerika dan juga ke Timur Tengah dan rangka apa? Menggagas NDP, menggagas hal tersebut. Maka seiring berjalannya waktu, beberapa tahun kemudian ia kembali ke Indonesia, ia pulang ke Indonesia dan merundingkannya dengan teman-temannya. Pada awalnya bukan NDP, melainkan NDI, nilai dasar Islam. Nah, setelah dipikirkan hal tersebut mengklaim bahwasanya hal tersebut akan membuat esensi Islam itu menjadi lebih sempit. Maka dari itu digantilah menjadi NDP, nilai-nilai dasar perjuangan. Nah, dari mana kata hal tersebut diambil? Maka hal tersebut diambil dari yang pertama, nilai-nilai dasar perjuangan, yaitu diambil dari buku Willy Escher, yaitu The Fundamental Values and Basic Demand of Democratic Socialism. Dan yang kedua, kata perjuangan diambil dari bukunya Helter, yaitu Mein Kampf. Maka dari itu disatukan menjadi nilai-nilai dasar perjuangan. Nah, baru pada Kongres ke-9 di Malang, yaitu pada tahun 1969. Nah, dalam kongres tersebut, Nur Khalis Majid ataupun Cak Nur menjadi presentator yang mempresentasikan hasil daripada NDP itu sendiri. Nah, setelah itu dimulai lagi dalam rangka perbaikan ataupun penyempurnaan. Nah, setelah itu apa ya? Hal tersebut dibantu oleh teman-temannya, yaitu Syekh Mahmud dan juga Endang Ashari. Nah, baru setelah itu pada Kongres ke-10 di Palembang pada tahun 1971, NDP pun disahkan dan dikukuhkan. Nah, seiring berjalan waktu, masuk pada Orde Baru, yaitu pada era kepemimpinan Soeharto yang diberlakukannya as tunggal, yaitu Pancasila. Maka dari itu menyebabkan implikasi, yaitu perpecahan HMI menjadi dua, yaitu MPO dan DIPO. Maka dari itu hal tersebut membuat NDP pun berubah menjadi NIK, nilai identitas kader, namun tidak merubah secara substansi, isi masih tetap sama. Nah, seiring berjalan waktu, masa Orde Baru pun runtuh. Maka dari itu pada masa demokrasi beremas-emas gitu, maka pada Kongres ke-22 di Jambi pada tahun 2000 kala itu, NIK pun dikembalikan menjadi NDP, nilai dasar perjuangan. Adapun nilai-nilai dasar perjuangan HMI ada 8. Yang pertama, dasar kepercayaan, bahwasanya kepercayaan di sini merupakan fondasi utama yang memandu tatanan hidup manusia. Nah, kepercayaan di sini merujuk terhadap prinsip Islam yang modern dan inklusif sebagaimana mestinya, rahmatan lil alamin. Nah, yang kedua, pengertian dasar tentang kemanusiaan. Nah, di sini manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan yang paling sempurna. Nah, apa yang membedakan akal yang berpikir? Nah, berbicara mengenai manusia ada 3 tingkatan manusia. Yang pertama itu bashar, yang kedua nas, dan yang ketiga adalah insan. Apa itu bashar? Ia yang mendahului biologisnya. Apa itu insan? Ia yang berjalan hablum minallah dan juga hablum minanas, saling jalan. Nah, yang ketiga adalah insan. Insan di sini mencakup semuanya secara komprehensif, yaitu hablum minallah jalan, hablum minanas jalan, hablum minal alam pun juga jalan.
Maka dari itu berbicara tentang manusia, pengertian dasar tentang kemanusiaan tersebut merujuk terhadap pola perilaku, baik atau tidaknya perilaku manusia tersebut. Dan yang ketiga adalah kebebasan manusia, ikhtiar, dan kebebasan universal, yaitu takdir. Berbicara mengenai takdir yang segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, namun di sisi lain manusia juga diberi kebebasan agar berikhtiar dalam rangka mencapai tujuan hal tersebut. Maka kalau kita mengkaca terhadap Al-Quran surah bahwasanya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaumnya itu sendiri. Yang keempat yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan perikemanusiaan. Bahwasanya dalam prinsip ketuhanan yang Maha Esa, kita diajarkan untuk bertuhan yang satu, yaitu siapa? Allah, Tuhan yang satu. La ilaha illallah. Nah, di sana ada la ilaha, peniadaan. Tiadakan semua. Illallah, pengecualian, kecuali Allah di situ. Nah, maka dalam prinsip ketuhanan kita diajarkan dalam HMI agar kita memiliki iman yang kuat. Dan juga tidak hanya berlandaskan iman juga, namun dalam segi pengejuantahan, implementasi, kita harus bisa. Nah, selanjutnya dalam perikemanusiaan, dalam artian kita sebagai manusia yang diberi akal, makhluk yang sempurna, kita berpikir dan mampu dan bisa memanusiakan manusia sebagaimana mestinya. Nah, maka dari itu yang kelima yaitu individu dan masyarakat. Dalam tersebut dijelaskan bahwasanya individu, personil memiliki peran penting dalam masyarakat, memiliki potensi dalam bermasyarakat. Maka dari itu dalam HMI kita diajarkan dalam rangka mampu berkontribusi secara positif untuk membangun masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam yaitu keadilan sosial dan ekonomi. Bahwasanya dalam HMI kita diajarkan tentang keadilan sosial, bahwasanya tidak ada diskriminasi antara sosial, ekonomi, kita toleransi satu sama lain. Nah, yang ketujuh yaitu adalah kemanusiaan dan ilmu pengetahuan. Bahwasannya kita selaku kader HMI diharuskan untuk menjadi insan akademis yang berlandaskan rakuso, rasional, analisis, kreatif, universal, sistematis, dan objektif. Maka dari itu kita dalam rangka memajukan bangsa atau negara, kita perlu ilmu pengetahuan, namun dilandaskan dengan kemanusiaan. Sebab ilmu pengetahuan tanpa adanya kemanusiaan itu hanyalah ibarat tersesat. Tersesat. Maka dari itu justru sebaliknya, jika manusia tanpa ilmu pengetahuan, maka itu hanya utopis, angan-angan. Maka dari itu kita harus balance, seimbang. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8, kesimpulan. Nah, maka dari halnya tersebut, yaitu dari bab pertama dan sampai ke-7 dapat disimpulkan bahwasannya semua hal tersebut merupakan nilai dasar yang menjadi pondasi bagi kader untuk bisa bukan hanya dalam segi berpikir, melainkan menjadi landasan untuk dalam rangka memperjuangkan HMI itu sendiri. Maka dari itu kita perlu. Mungkin cukup sekian. Apabila ada pemaparan atau penjelasan yang keliru, mohon maaf yang tiada batas. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.